Assalamualaikum Kang. Dengan Kakang siapa Kang? Kang Nur. Kang Nur. Kang Nur siapa Kang? Nur Muhammad. Oh, Kang Nur Muhammad. Kang Nur Muhammad itu asli dari mana Kang? Aslinya dari Tuban, Jawa Timur. Oh, Tuban, Jawa Timur. How are you, warga Tuban? Nah, ada salam nih dari Kang Nur dan untuk warga Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya. Kang sudah lama Kang ikut di Torekoh itu Kang? Dari tahun 2000. Oh, tahun 2000. Ya. Dulu sananya kemana Kang Torekoh itu Kang? Sanatnya ke Syekh Abdul Karim, ke Syekh Asnawi Caringin, sampai ke guru saya itu. Guru ini siapa Kang? Bisa lebih kencang sedikit lagi Kang? Kiai cilik itu namanya. Diamalkan bersamaan namanya Torekoh. Dan hasil dari pengamalan itu namanya pencapaiannya itu. Bisa lebih kencang lagi Kang? Pencapaiannya itu namanya ma'rifatullah. Mengetahui segala sesuatu dari perbuatan Allah. Jadi pengamalan dari syariat, hakikat. Syariat itu isinya Islam, hakikat itu isinya iman. Jadi isinya iman itu hakikat, diamalkan bersamaan namanya Torekoh. Nah, itu kan ada Qadiriyah, Nasabandiyah, kadang ada Janiyah. Kenapa sih Kang harus ada Qadiriyah? Itu apa itu maksudnya Kang? Yang menyebarkan. Oh, yang menyebarkan. Kalau Satul Qadir namanya Torekoh Qadiriyah. Kalau Syekh Naksabandi namanya Naksabandiyah. Nah, itu tuh Torekot itu bacaan, amalan, ritual, tak pengen untuk apa? Kesuksesan atau apa sih Kang? Enggak, itu murni pendekatan diri pada Allah. Oh. Dari Torekoh itu harus ada, makanya ada sanad silsilahnya. Sanad silsilahnya sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau tidak ada sambung menyambung kepada Rasulullah namanya mungkotek. Artinya terputus sambungannya. Dan itu Torekoh itu tidak sah. Nah, itu harus ada ketika orang masuk Torekoh itu harus menguasai Al-Qur'an, menguasai fikih, menguasai nahu atau gimana Kang? Enggak harus seperti itu. Oh, enggak harus. Sambil jalan kan itu semuanya. Oh, sambil jalan. Mengetahui syariat semuanya itu kan isinya fikih itu kan syariat. Kalau isinya hakikat itu kan kalau keilmuannya itu namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu soal hati, soal bagian dalam. Kalau ilmu syariat itu bagian jasad. Jadi antara jasad dan roh, kedua-duanya dijalankan itu namanya Torekoh. Nah, bacaan-bacanya ada bacaan tertentunya Kang dalam Torekoh ini. Apa itu Kang yang dibaca? Apakah sehari semalam harus dibaca begini-begini? Ya sebenarnya bacaannya itu semuanya tidak ada bedanya. Kayak la ilaha illallah, kayak Allah. Cuma bedanya itu bersanad dan tidak bersanad. Kayak kita mendapatkan suatu amaliyah dari Rasulullah dan tidak dari Rasulullah tentu beda. Ya, kalau dari Rasulullah dia langsung menyambung pada Allah. Ya, Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau nyambung pada Allah maka ada powernya. Dan power itu yang kemudian orang mengamalkan itu ada kekuatannya. Nah, ada syarat-syarat tertentu tidak Kang ketika untuk memasuki Torekoh ini? Harus ada proses. Umurnya berapa, terus harus gimana? Enggak, kalau umur enggak. Guru saya itu diangkat jadi mursyid Torekoh itu masih dalam gendongan. Makanya dinamakan Kiai cilik. Artinya tidak ada umur tertentu, itu tidak ada. Nah, itu guru-guru saya, jadi dari kecil itu beliau sudah diangkat jadi mursyid. Mursyid itu orang yang memegang sanad silsilah Torekoh itu. Nah, andalan bacaan Torekoh, Qadiriyah sama Naksabandiyah itu sendiri apa itu Kang? Kalau di Qadiriyah itu la ilaha illallah. Kalau di Naksabandiyah itu Allah. Nah, itu dibacanya harus sekian kali, sekian 1000 kali atau berapa kali, itu ada ketentuan-ketentuannya Kang? Ada ketentuan-ketentuannya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi setiap murid pada titik tahapan tertentu nanti amaliyahnya sekian. Oh, ada kelas-kelasnya ya, Kang. Kelas 1 gimana itu? Gitu, ada puasa 21 hari. Oh, harus puasa. Iya, melewati seperti itu. Pertama kali itu harus taubat selama 41 hari. Kemudian ada 3 fondasi itu la ilaha illallah itu. Di dalamnya juga ada katakanlah tawasulnya, ada ininya kan. Itu yang kelas pertama. Ya, nah, yang kelas kedua gimana Kang? Sama itunya beda. Kayak sholawatnya kalau di tingkat misalkan 21 hari paling sholawatnya itu sedikit-sedikitnya 10.000. Kalau di tingkat 41 hari sholawatnya udah 12.000. Nah, kalau tingkatan atas gimana Kang?
itu sampai seumur umur itu. Jadi Udah ada- bacanya harus lebih tinggi Iya, lagi. lebih tinggi lagi. Nah itu Misal- dari orang-orang Torekot sendiri itu bisa untuk diajarkan keilmuan apa aja Kang? Kayak kanuragan semuanya bisa ada di dalamnya. itu tidak diajarkan. Toriko Mm-mm. tidak. Toriko itu melulu tujuannya hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi yang dicari itu ridhonya Allah. Mm-mm. Nah soal bisa ini itu otomatis itu. Mm-mm. Jadi tidak ada pengajarannya. Mm-mm. Jadi otomatis bisa punya ilmu hikmah, bisa ilmu. Jadi nggak ada itu warisan dari aulia dulu kan. Jadi otomatis nanti tingkatan tertentu mereka akan bisa ilmu tertentu kan. Nah ada bedanya apa nih bacaan-bacaan Toriko dengan bacaan-bacaan kayak hizib, kayak aurat-aurat yang lain, apa bedanya Kang? Kalau hizib itu kan ada hukumnya, Mm-mm. kalau toriko tidak. Mm-mm. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau toriko itu misalkan punya kelebihan tertentu itu mutlak itu pemberian dari Allah. Mm-mm. Tidak ada kalau hijib kan harus ada rapalan hijibnya, Mm-mm. ya kan? Nah ini nggak ada. Oh enggak ada. Ya. Jadi amalia apapun itu yang dituju ridhonya Allah. Jadi murni ini untuk ketenangan jiwa, Iya, untuk untuk- keselamatan baik di dunia maupun di akhirat gitu ya Kang. Iya. Nah banyak Kang di sini yang mengikuti Torekotnya Qadilah sama Nasabandia sendiri Kang. Kalau banyak mungkin saya nggak ngitung, sebab setiap daerah itu ada majelisnya. Oh ada majelis. Iya. Nah saya sendiri tadi melihat banyak yang gondrong-gondrong. Emang itu harus diwajibkan Kang? Enggak, itu masing-masing orang. Oh gitu. Kalau saya kan nggak gondrong sendiri. Nah ini kan gondrong-gondrong nih, muridnya gondrong-gondrong tapi pimpinannya tidak gondrong ini. Jadi ini apa itu hak masing-masing ini. Nah Kang tadi ada acara apa di luar itu kholwat Kang? Iya. Kholwat itu sendiri apa sih Kang? Kalau waktu itu kayak seperti Rasulullah sebelum diutus oleh Allah jadi Rasul itu kan beliau di dalam dua hiro itu. Nah itu mengamalkan hal seperti itu.